Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi ya dengan saya Dedi Prasetyo, dan tentunya juga masih akan membahas seputaran gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Nah, untuk kalian yang saat ini sedang menyimak video ini, bisa kalian simak video ini dengan tenang, dengan nyaman ya. Pokoknya relax, hilangkan sejenak, lupakan sejenak segala sensasi yang kalian rasakan, dan tetap menyimak video ini dengan tenang, dengan nyaman, apakah dengan rebahan kah atau dengan duduk-duduk santai, apa sambil ngemil ya. Jadi agar supaya kalian itu bisa memahami dan dapat menangani setiap sensasi yang kalian rasakan, yaitu dampak sensasi dari gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah teman-teman, bagi kalian yang saat ini baru bergabung ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya. Klik tombol subscribe-nya untuk supaya video ini dapat bisa berkembang dengan baik ya teman-teman ya. Dan apabila video saya ini sudah bisa berkembang dengan baik, sudah pasti yang pertama itu bisa menjadi semangat tersendiri ya buat saya untuk selalu nge-share seputaran gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis terhadap kalian ya, sampai kalian itu bisa membaik. Nah yang kedua, karena banyak sekali orang-orang di luaran sana ya teman-teman ya, banyak sekali orang-orang di luaran sana yang belum paham, belum mengerti, dan belum bisa memahami tentang gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis, yang butuh motivasi, yang butuh arahan ya teman-teman ya. Karena teman-teman di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis, sama seperti kita ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, agar mereka itu bisa agar videonya itu dapat menyebar dengan cepat ya teman-teman ya. Dan apabila video-video seperti ini dapat menyebar dengan cepat, sudah pasti banyak teman-teman yang lain yang belum paham bisa tahu, bisa paham tentang ini nih yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, dengan sejuta sensasi, dengan puluhan sensasi yang dirasakan, rasanya tidak nyaman. Nah pasti kalian merasakan lah rasanya seperti apa di gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini ya teman-teman ya. Kalian pasti merasakannya ya, seperti itulah rasanya ya teman-teman ya, sangat menyiksa sekali ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dan juga saya membuat video seperti ini agar supaya dapat menjadi wasilah atau jalan keluar ya bagi kalian yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai kesembuhan dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, dapat membaik ya, bahkan sampai sembuh total ya teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di video saya kali ini temanya kali ini saya akan membahas mengenai berat badan ya teman-teman ya, turunnya berat badan, karena sangat identik sekali ya teman-teman ya untuk kalian, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis, itu pasti mengalami yang namanya berat badan yang turun drastis ya teman-teman ya. Itu menurut pengalaman saya juga seperti itu dulu teman-teman ya. Saya juga dulu terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, itu mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis ya teman-teman ya. Berat badan saya itu awalnya dulu itu sekitar 65 sampai 70 ya, itu ketika saya belum terkena gangguan itu ya teman-teman ya. Dan ketika saya terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, itu hampir di angka 49 50. Nah di situ ya teman-teman ya, itu badan saya itu terasa sangat kurus sekali ya teman-teman ya. Dan sudah pasti ya teman-teman ya, untuk orang-orang nih, untuk bukan saya aja ya, untuk kalian juga nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, ketika mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis, itu sangat mengalami yang namanya, pasti mengalami yang namanya kecemasan ya teman-teman ya. Ada rasa takut, lalu menghubung-hubungkan, wah apakah ini pertanda-tanda saya sudah mengalami turun berat badan yang sangat drastis, wah
berat badan saya ini sudah menurun drastis, apakah ini tanda-tandanya umur saya tidak panjang? Nah, pasti seperti itu ya teman-teman ya. Sama, saya juga dulu seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi kalian jangan khawatir ya teman-teman ya. Itu memang ciri khas dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, itu memang seperti itu ya teman-teman ya. Kalian tuh jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas ya. Pahami saja. Jadi begini ya teman-teman ya, kita pahami saja. Kenapa sih Mas? Ada banyak yang bertanya kepada saya kan, entah itu di grup, entah itu di kolom komentar ya di YouTube, ataupun di grup-grup WhatsApp, grup Facebook ya. Itu banyak yang bertanya sama saya, Mas, bagaimana sih caranya menaikkan berat badan? Soalnya berat badan saya udah kurus banget. Saya tuh badannya udah kelihatan kurus banget. Saya udah berusaha buat makan ini, makan itu, sudah makan makanan yang mantang-mantang, tapi kok berat badan saya belum naik-naik, Mas. Ini malah semakin menurun. Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kok berat badan saya turun dan bagaimana sih cara untuk menanganinya supaya berat badan kita itu bisa naik ya teman-teman ya. Nah, untuk kalian makanya yang sedang menonton, simak video ini dengan tenang, dengan nyaman ya. Entah itu sambil menonton TV, entah itu sambil makan ya, entah itu sambil rebahan, sambil tiduran ya teman-teman. Pokoknya santai saja, dibikin rileks sesuka hati kalian ya teman-teman ya. Nah, jadi kita kembali ke topik ya teman-teman ya. Untuk berat badan sendiri ya teman-teman ya, ini menurut pengalaman saya ya teman-teman ya. Dan sini saya jelaskan dulu ya, bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan ahli penyakit dalam, saya juga bukan ahli psikiater ya teman-teman ya. Saya ini hanyalah orang yang dulu pernah terkena atau mengalami yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Nah, makanya saya juga tahu apa sih yang kalian rasakan itu sebenarnya, apa yang kalian sedang kalian perjuangkan saat ini, sedang kalian rasakan, dan mau kalian itu seperti apa. Saya paham ya teman-teman ya. Makanya dibutuhkan untuk kalian yang saat ini sedang menonton, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa klik like atau tidak sukanya ya teman-teman ya. Kalian bisa like, bisa komen, lalu bisa share juga video ini, dan juga jangan lupa tombol loncengnya dipencet ya teman-teman ya, agar supaya ketika ada video terbaru dari saya, kalian itu bisa dapat pemberitahuan ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Jadi untuk berat badan itu sendiri ya teman-teman ya, menurut pengalaman saya, jadi gini ya teman-teman ya. Kalian jangan cemas, kalian jangan takut ketika kalian itu saat ini sedang mengalami yang namanya berat badan yang turun. Itu memang ciri khasnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, itu memang ciri khasnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi berat badan kita itu mengalami penurunan drastis. Itu karena apa? Jadi kita setiap kita ingin menangani sensasi, kita itu harus tahu dulu penyebabnya apa ya teman-teman. Jadi kita itu bisa menanganinya dengan tepat, dengan wajar, dan tidak selalu berpikir-pikir ke arah negatif ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi untuk berat badan itu sendiri turun ya, kita harus pahami ya teman-teman ya, bahwa pencernaan kita atau lambung kita yang sedang terganggu ini itu sistem pencernaannya itu belum sempurna ya teman-teman ya. Jadi penyerapan gizi, penyerapan protein dari apa yang kita konsumsi ya, dari apa yang kita minum, yang kita makan, itu semuanya belum sepenuhnya terserap dengan normal ya teman-teman ya. Beda dengan orang-orang yang belum terkena gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Jadi pahami saja ke sana ya teman-teman ya. Jadi lambung kita itu belum normal, atau pencernaan kita itu belum normal karena masih terganggu. Jadinya apapun yang kita makan, apapun yang kita konsumsi, itu belum semuanya terserap dengan sempurna ya oleh lambung itu sendiri. Itu disebabkan karena ya itu tadi, karena gangguan lambung kita. Ya kita pahami saja ke sana ya teman-teman. Jadi yang kita lakukan adalah yang harus kita lakukan itu kita benahi dulu cara kita untuk menyembuhkan si asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini ya teman-teman ya. Jadi kita fokus ke yang namanya perbaikan lambung dulu. Nah, Mas, bagaimana cara memperbaiki lambungnya supaya cepat membaik? Dan kita harus menerapkan pola 3P-nya dengan disiplin ya teman-teman ya. Apa itu pola 3P-nya? Sudah saya sering bilang di video saya ya.
3P itu adalah pola makan yang baik, pola pikir yang baik, dan pola hidup yang baik ya teman-teman ya. Nah di situ di video saya sudah saya jelaskan ya teman-teman ya, pola makan yang baik itu seperti apa, pola hidup yang baik itu seperti apa, dan pola pikir yang baik itu seperti apa. Nah kalian harus disiplin dengan itu ya teman-teman ya, kalau kalian ingin membaik lambungnya. Dan ketika kalian sudah membaik, nanti kalian akan kewalahan malahan ya teman-teman ya, untuk yang namanya menurunkan berat badan lagi ya teman-teman ya. Karena menurut pengalaman saya dulu seperti itu ya teman-teman. Jadi saya dulu itu sama seperti kalian ya, ketika saya mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, saya juga dulu mengalami yang namanya turun berat badan yang drastis ya teman-teman ya. Ketika saya sudah bercermin, saya melihat diri saya kok ya ampun kok seperti ini gitu, tubuh saya kok kenapa jadi kurus. Lalu timbullah pikiran-pikiran negatif di pikiran saya itu ya teman-teman ya. Wah, apakah benar ya saya ini terkena gangguan, saya ini terkena penyakit yang berbahaya, apakah akan menyebabkan kematian, apakah ini tanda-tandanya. Nah pasti saya tuh cemas ke arah negatif sana ya teman-teman ya. Nah pesan saya buat kalian semua, ketika kalian berpikir ke arah negatif seperti itu, stop, kalian harus potong pikiran negatif itu ya teman-teman ya. Karena pikiran negatif itu sendiri itu akan menguras tenaga kalian ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ketika kalian berpikir terlalu cemas, ketika kalian berpikir terlalu takut, terlalu menakut-nakutkan sesuatu, jadi banyak energi yang terkuras dengan sendirinya oleh pikiran kalian sendiri ya teman-teman ya. Itu menurut pengalaman saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya mengalami cemas, mengalami takut, itu saya tubuhnya langsung badannya langsung merasa gak nyaman, gak enak ya. Apalagi ke waktu-waktu maghrib gitu ya, waktu-waktu siang itu, pokoknya seharian lah, nggak di waktu-waktu itu aja ya teman-teman ya. Seharian itu ada saja sensasi yang saya rasakan. Kalian yang saat ini sedang terkena gangguan pasti merasakan ya, seperti itulah rasanya ya teman-teman ya. Kalian pasti sudah tahu ya teman-teman ya, rasanya sangat-sangat tidak nyaman sekali, sangat menyiksa. Tapi tenang aja di sini ya teman-teman ya. Untuk kalian saya ingatkan lagi, untuk kalian nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, kalian itu jangan takut ya teman-teman ya. Kalian itu jangan cemas, jangan takut, jangan terlalu menakut-nakutkan, berfokus dengan ketakutan ya teman-teman ya. Itu hanyalah tipuan pikiran kalian sendiri ya teman-teman ya. Tipuan pikiran kalian itu timbulnya dari mana? Ya dari sensasi yang kalian rasakan ya teman-teman ya. Padahal sensasi itu hanyalah sebuah sensasi yang lewat ya teman-teman ya, karena dampak dari gangguan asam lambung itu tadi. Cuman kadang-kadang sensasi yang gak nyaman itu yang bikin kita itu ngerasa gak nyaman, terus pikirannya jadi kemana-mana, jadi ke arah negatif, dan itu juga wajar, saya wajarin seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi itu, kalian jangan takut untuk gangguan yang kalian alami saat ini itu bisa membaik. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya saya ini buktinya ya teman-teman ya. Saya dulu terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Itu sangat parah sekali ya teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu saya rasakan semua ya teman-teman, yang namanya sensasi-sensasi yang gak jelas. Bahkan saya dulu itu sampai takut yang namanya apakah saya ini terkena guna-guna, kenapa kok penyakitnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, nanti di lain waktu saya akan ceritakan ya teman-teman ya, bagaimana pengalaman saya untuk berjuang untuk mencapai kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini ya teman-teman ya. Jadi kalian dukung terus video saya ini agar supaya bisa mengedukasi kalian semua untuk keluar dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Nah itu teman-teman. Nah saya ingatkan lagi ya teman-teman ya, perlunya pola 3P dengan disiplin itu sangat diperlukan sekali untuk kesembuhan kalian ya teman-teman ya, supaya kalian itu bisa cepat terbebas ya teman-teman ya. Apa kalian mau seperti itu terus ya teman-teman ya? Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya ya teman-teman ya, bahwa Mas, saya ini sudah melakukan ini loh, saya ini sudah melakukan 3P-nya loh, tapi kok masih belum membaik. Ya kapan membaiknya? Sabar ya teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini bukan gangguan seperti gangguan lainnya ya teman-teman ya. Ini karena ini gangguannya di dalam lambung, jadi kita harus bersabar. Nah itu teman-teman ya. Jadi kenapa kita harus memahami tentang yang namanya gangguan ini, supaya kita bisa memahaminya, supaya kita itu bisa
menanganinya sensasinya itu dengan tepat, dengan wajar ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu kenapa kok berat badan kita itu susah untuk naik ya teman-teman ya. Ya karena tadi, karena pencernaan kita itu belum lancar. Kita pahami saja ke sana. Ketika pencernaan kita belum lancar, kita mengkonsumsi apapun, makanan apapun, minuman apapun yang kita konsumsi itu, atau vitamin apapun yang kita konsumsi itu, penyerapan gizinya belum sempurna ya teman-teman ya. Jadi yang penyerapan gizi yang diserap oleh tubuh itu belum sempurna. Jadi hanya beberapa persen saja yang terserap gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita memakan sesuatu yang nilai gizinya itu 100%. Nah, karena lambung kita itu sedang bermasalah, jadi yang terserap hanya 50%. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ketika lambung kita hanya menyerap 50%, tersimpan di tubuh kita. Nah, ketika terserap di tubuh kita hanya 50%, sudah tersimpan di tubuh kita, lalu kita pakai lagi buat berpikir, lalu kita pakai lagi buat kegiatan sehari-hari, kita pakai lagi buat cemas, buat takut. Nah, kecemasan, ketakutan itu sendiri itu akan menguras energi lagi ya teman-teman ya. Jadi ketika energinya terkuras, ya vitamin yang terserap oleh tubuh yang 50% itu tadi terpakai lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi boro-boro mau menaikin berat badan ya teman-teman ya, untuk memperbaiki lambungnya aja nggak cukup untuk 50% itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus memperbanyak yang namanya makan makanan yang bergizi, makan vitamin, kita makan makanan yang minum-minuman yang kita pantang dulu minum-minuman yang mengandung gas ya teman-teman ya. Kita pantang dulu makan makanan yang mengandung gas. Ketika ada makanan yang menurut kalian itu perlu dicoba ya teman-teman ya. Ketika ada yang menyebabkan lambung kalian itu merasa gak nyaman, tinggalkan. Nah, dan yang masih yang bikin lambung kalian itu normal, konsumsi aja ya teman-teman ya. Jadi konsumsi aja terus itu. Nanti lama-lama pasti lambung kalian itu akan menyesuaikan diri ya teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi, kita harus mencari akal caranya gimana untuk supaya lambung kita membaik. Ya kita penuhi gizinya, kita penuhi proteinnya. Jadi kita mulai hati-hati dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kita sayangi lambung kita supaya perbaikan lambungnya itu cepat membaik. Kalau kita ingin membaik, kita harus sayang dengan lambung kita ya teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu seperti itu ya teman-teman ya. Saya juga dulu sama seperti kalian, merasa bosan. Kapan sih lambung saya ini bisa membaik? Kapan sih saya ini bisa merasakan nyaman? Di situ saya mulai belajar ya teman-teman ya. Mulai berhati-hati dalam memasukkan makanan ke lambung saya. Ketika saya menemukan makanan yang membuat sensasi di tubuh saya tinggalkan. Ketika saya mendapatkan makanan yang tidak menimbulkan sensasi, saya makan, konsumsi itu terus ya teman-teman ya. Saya konsumsi terus. Dan cara mengunyahnya pun kita kunyah yang lembut, yang halus, supaya lambung kita itu bekerjanya tidak terlalu berat ya teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu seperti itu. Nah, jadi untuk nilai gizinya, cara makannya, mineralnya saya penuhi, lalu saya rutinkan itu setiap hari, setiap minggu. Lama-lama lambung saya membaik dan mulai normal. Lalu saya coba, oh jadi seperti ini caranya. Nanti kalau kalian sudah menerapkan, pasti kalian bakalan tahu ya caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah pahami bahwa ciri khasnya memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi penyerapan gizinya, penyerapan proteinnya kita itu belum sempurna. Jadi boro-boro mau menaikin berat badan. Untuk memperbaiki lambung kita aja proteinnya nggak cukup ya teman-teman ya. Karena untuk perbaikan lambung itu yang diperlukan itu bukan obat teman-teman ya. Bukan obat-obatan ya teman-teman ya. Tapi apa mas yang diperlukan untuk memperbaiki lambung kita itu? Jadi lambung kita itu atau tubuh kita itu kan terdiri dari beberapa sel ya teman-teman ya. Nah, untuk perbaikan sel itu sendiri itu dibutuhkan yang namanya protein, gizi, mineral, zat antioksidan. Nah, itu semua yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Di antara itu tadi vitamin, protein, gizi, mineral itu tadi terdapat dari mana? Ya pastinya dari makanan yang kita makan ya teman-teman ya.
dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dari nasi, dari ikan, dari lauk pauk. Nah itu semua itu akan diserap oleh tubuh kita dan diubah menjadi protein, dan protein itu akan untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak ya teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini kan lambungnya masih belum membaik, belum sempurna, jadi penyerapan gizinya kan belum sempurna. Jadi ketika proteinnya masuk itu digunakan lagi untuk berpikir. Jadi istilahnya nombok lah teman-teman ya, badan kita itu tekor, nombok. Jadi boro-boro kita itu mau memperbaiki lambung ya, belum nyampe perbaikan lambung kita udah pakai lagi buat berpikir, udah kita pakai lagi buat cemas, jadi terkuras lagi energinya, jadi proteinnya keambil lagi, nilai gizinya keambil lagi, jadi kita lemes lagi gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah jadi seperti itu gambarannya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin cepat membaik, cepat ingin menaikkan berat badan, yaitu ya teman-teman ya, kalian harus memperbaiki lambung kalian dulu yang terutama ya teman-teman ya. Kalian harus hati-hati dalam memasukkan makanan di lambung kalian. Harus kalian rawat lambung kalian dengan baik ya teman-teman ya. Kalian tuh pasti bisa ya teman-teman ya. Saya bisa, teman-teman yang lain yang sudah sembuh bisa. Kenapa kalian enggak gitu? Tapi yakinlah, kuncinya harus yakin. Percayalah sama saya, untuk kalian nih ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, saya ingatkan lagi, untuk kalian, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung berat yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, kalian itu bakalan membaik ya teman-teman ya. Kalian itu bakalan bisa melewati ini semua, pasti bisa ya teman-teman ya. Apalagi hanya untuk masalah yang namanya berat badan ya teman-teman ya, berat badan yang turun. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan takut lagi, jangan cemas lagi, jangan menakut-nakutin ya. Jangan takut dengan pikiran kalian sendiri gitu. Kalian fokus aja dengan 3P-nya, disiplin. Nanti berat badan kalian itu pasti akan, ketika lambung kalian sudah normal, berat badan kalian itu pasti akan naik dengan sendirinya. Bahkan saya ini sekarang kewalahan ya teman-teman ya. Saya dulu pikirannya seperti itu, susah sekali naikin berat badan, sama seperti kalian. Saya juga dulu berpikir bagaimana caranya naikin berat badan gitu kan. Nah, karena saya takut dengan berat badan yang seperti ini, saya takut semakin kurus. Nah itu menjadi ketakutan di pikiran saya. Dari itu mulai saya lawan pikiran saya coba buat menerapkan pola 3P-nya dengan disiplin lagi, tidak memikirkan tentang berat badan lagi. Lalu saya fokuskan untuk memperbaiki lambung. Ketika lambung saya sudah membaik, sekarang kewalahan ya teman-teman ya, mau nurunin berat badan malahan ya teman-teman ya, bukan mau naikin lagi. Nah seperti itu, karena sudah membaik lambungnya ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah itu edukasi yang dapat saya sampaikan pada teman-teman semua ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian jangan lupa share video ini, jangan lupa komen ya, lalu like, biar supaya tahu ya apakah seberapa banyak sih orang yang menyukai video ini. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dan jangan lupa subscribe video ini ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis ya, nggak bayar ya teman-teman. Jadi silahkan subscribe. Lalu jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya teman-teman ya, supaya kalian tuh dapat pemberitahuan dari video saya yang terbaru ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah saya akhiri video ini ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.